Lu pernah ngerasain momen dimana lu duduk sendirian, terus lu tarik napas panjang, tapi dada terasa semakin berat. Kayak ada sesuatu yang lu tahan berbulan-bulan, tapi lu sendiri gak ngerti kenapa lu nahan itu. Sekarang, gue mau ngajak lu buat ngerasain sesuatu yang jarang banget kita kasih perhatian. Peran yang kita mainkan tiap hari. Kita semua punya topeng masing-masing. Topeng gue kuat, topeng gue bisa handle semua, topeng gue gak boleh kelihatan lemah, dan parahnya, dunia sering tepuk tangan ketika kita pakai topeng gitu. Wah gila, lu kuat banget, lu keren, gak pernah kelihatan rapuh, wah hebat banget, lu selalu kelihatan tegar. Padahal di balik semua pujian itu, ada bagian diri kita yang udah teriak minta dikasih ruang. Budaya kita tuh aneh kawan. Kita dipaksa buat kelihatan gagah. Tapi di saat yang sama, disuruh diem kalau hati kita lagi koyak. Kita disuruh tahan. Sampai akhirnya kita lupa rasanya jujur pada diri sendiri. Dan lo tahu apa yang paling bikin capek? Bukan hidupnya, tapi pura-pura kuatnya. Setiap retakan yang lo sembunyikan, bukan bikin lo makin tangguh, tapi makin tipis. Seperti kaca yang retak halus. Dari jauh kelihatan utuh, tapi ketika disentuh dikit aja, langsung pecah jadi ribuan serpihan. Manusia bukan robot, dan kalau ada yang bilang lo harus tegar setiap hari, percaya deh, itu bukan pedoman hidup, itu resep burnout. Kekuatan itu bukan soal lo berdiri sepanjang minggu. Kekuatan itu soal berani mengakui, hari ini gue goyah, tapi gue masih mau nyoba. Sederhana, jujur, tapi luar biasa berani. Ada hal unik tentang kejujuran kita yang paling mentah. Begitu lo berani buka pintu, walaupun cuma satu celah kecil, sinar akan masuk. Lo pernah gak cerita sedikit tentang apa yang lo takutkan, terus tiba-tiba badan lo lebih ringan? Itu bukan perasaan halu, itu tubuh lo akhirnya bisa nafas setelah sekian lama nahan. Saat lo membuka diri, lo membangun koneksi yang gak bisa dibuat pakai basa-basi. Koneksi yang bukan sekedar, lo lagi sibuk apa? Atau yang rasanya kayak, gue ngerti lo. Dan lo tahu kan, ketika seseorang benar-benar ngerti lo, itu rasanya kayak pulang. Kejujuran membuka pintu ke support system yang beneran. Temen yang bukan cuma hadir pas lo bahagia, tapi yang duduk diam bareng lo ketika lo nggak bisa ngejelasin apa-apa. Dan ini yang jarang orang sadar. Ketika lo jujur tentang kekurangan lo bukan lagi jadi korban ekspektasi dunia. Lo jadi manusia. Manusia yang bebas. Nggak lagi didikte standar orang, nggak lagi ngejar validasi, nggak lagi hidup buat bikin semua orang puas. Lo cuma fokus sama hal yang paling sederhana. Jadi diri lo sendiri. Dan orang yang hidup apa adanya itu, energinya beda kawan. Tegas tanpa angkuh, lembut tanpa lemah, tenang tanpa pura-pura. Itulah kekuatan yang gak bisa dibeli. Sekarang sedikit kita geser ke sisi ilmiahnya. Tubuh kita itu pinter. Ketika kita berani ngomong, gue takut, atau gue lagi sedih, otak kita langsung ngaktifin jalur empati yang selama ini tidur. Penelitian nunjukin, kalau berbagi sesuatu yang rentan, itu nurunin hormon stres yang bikin badan kita kaku dan pikiran kita keruh. Kawan, lu tahu konsep sit with discomfort? Tahu kan? Kayak diam dan duduk bareng dengan rasa gak nyaman itu. Itu latihan mental paling underrated di dunia kawan. Setiap kali lu berani duduk 5 detik lebih lama dengan rasa takut lo, lu lagi nguatin otot batin lo. Lo lagi nambah kapasitasnya. Lo lagi nyiapin diri buat jadi manusia yang kalau hidup ngelepar badai, lo gak langsung tumbang. Mungkin lo goyang, tapi lo gak jatuh. Orang yang kelihatan tenang di tengah kekacauan hidup itu, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka pernah duduk lama bareng rasa sakit. Pernah berlatih, pernah goyah, tapi gak pernah lari dari perasaan mereka. Kawan, di balik tiap tokoh hebat, ada kisah retak yang mereka ceritakan.
Ada wira swastawan yang baru dapat breakthrough saat dia bilang ke timnya, gue nggak tahu lagi jawaban dari semua ini. Kejujuran itu bukan tanda gagal, itu pintu kreativitas. Ketika lo gak pura-pura hebat, lo jadi bisa minta bantuan. Ketika lo berani cerita kelemahan lo, tiba-tiba solusi kreatif muncul. Dari orang, dari momen, dari semesta. Dan uniknya, orang-orang yang kita anggap inspiratif itu justru disukai karena mereka jujur. Ada orang yang bilang, ada masanya gue gelap banget, tapi gue belajar sesuatu. Dan itu yang bikin gue berubah. Kisah-kisah rapuh itu bikin mereka relate, yang bikin mereka masuk ke hati, yang bikin aura mereka kerasa nyata. Sekarang kita balik ke lo kawan. Kekuatan lo bakal terbuka kalau lo mulai dari hal kecil banget. Hari ini, pilih satu orang yang lo percaya, bukan cuma yang lo kenal. Terus cerita satu hal kecil yang lo takut akui. Gak usah gede-gede, coba retakan kecil aja. Besok coba lo journaling, tulis hal-hal yang lo pendam selama ini. Ketakutan lo, keraguan lo, harapan kecil yang lo malu mengakuinya. Setiap kalimat yang keluar, itu kayak angin sepoi-sepoi yang masuk ke kamar yang udah lama ketutup. Dan semakin lo jujur, semakin batin lo kebuka. Semakin batin lo kebuka, semakin energi hidup lo naik. Dan ketika energi hidup lo naik, semakin gampang lo menemukan jalan keluar, ide baru, peluang baru. Hal-hal yang sebelumnya tertutup karena lo sibuk pura-pura. Setiap kali lo berani rapuh, lo lagi mengukir jalur baru dalam diri lo. Lo lagi mencetak ulang cara lo memandang diri sendiri. Lo lagi membentuk kekuatan yang sunyi, tapi dalam dan nyata. Karena pada akhirnya, kekuatan tertinggi bukan karena kelihatan sempurna, tapi tentang keberanian lo untuk bilang, gue manusia, gue gak selalu kuat, tapi gue terus belajar, dan itu cukup.